15 tahun, bukan biarawan, bukan biarawati. Awam. Luar Kamu biasa. calon rohaniwan. Saya rohaniwan. Belum tentu bisa kayak dia. Coba buset Mari ya. kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Salam katekese. Saudara, berjumpa dalam Pojok Iman, di mana Anda dan saya bercerita tentang pengalaman sebagai kisah-kisah kehidupan dan semoga bisa menjadi master of story. Kali ini ada teman kita lagi nih, ya. Ialah Frater Okta yang hari ini sengaja kita undang untuk ngobrol-ngobrol. Apa kabar ya Frater Okta ya? Selalu luar biasa. Dan selalu siap sedia ya. Siap sedia. Ada 3 kali saya. 3 kali ya. Dan saat kita lagi ngomong gini, saat kamu ulang tahun nih ya. Oh iya, hari 22 ini Oktober hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun Frater. Terima kasih Romo. Panjang umur, sehat, Amin. awet muda. Amin. Dan hari ini kita punya pembahasan yang agak spesial. Apa tuh Romo? Kita mau bicara tentang Beato Carlo Acutis. Wow, Carlo Acutis itu Sempet tahu ya? terkenal banget. Saya tuh baru tahu tuh juga karena pas viral ini Romo. Iya. Jadi tuh kayak dia tuh kan santai orang muda banget ya, milenial Kaget ya banget. kamu Saya dengan kaget banget. Saya tuh waktu lihat fotonya nih Romo ya. Iya. Kan ada dia kan dibuat kayak patung gitu kan, patung Betul. dia. Megang tab, pakai jam tangan, Iya. terus pakai jeans, jaket, Sepatunya olahraga. sepatu skater gitu lah mungkin. Rosario. Rosario. Itu kan Kemudian keren banget. bobonya juga kayak tidur gitu ya. Iya. Saya juga kaget dan saya tanya ini umurnya berapa? Kupikir orang dewasa. Ternyata 15 15 tahun. Udah bisa Gila. suci, kudus, dan dia punya klaim loh. Dia punya klaim yang bagus loh. Apa tuh Romo? Dia bilang jalan kekudusan adalah jalan menuju surga. Nah, itu. Refleksi anak umur 15 tahun tuh Romo. Ini anak umur 15 tahun, bukan biarawan, bukan biarawati. Awam. Luar Kamu biasa. calon rohaniwan. Saya rohaniwan. Belum tentu bisa kayak dia. Coba buset ya. Iya, saya Tapi tuh hebatnya ya begitu ya. Makanya saya kagum di situ tuh. Kalau Iya. buat Frater gimana tuh? saya tuh juga kagum ya Romo. Saya tuh kan baca beberapa ini ya, penjelasan tentang dia. Banyak sekali Romo penjelasan tentang dia tuh. Iya, ini ada Salah satunya yang buat saya Iya. benar-benar terkagum apa? Dia dari dulu Romo udah terbiasa misa Bapak Ibu. Setiap hari misa. Itu dia. Setiap seminggu sekali ngaku dosa. Nah, Coba kamu bayangin. tahu nggak kenapa ada pengakuan dosa yang seminggu sekali itu? Kenapa tuh Romo? Dia pasti ngikutin santo-santo yang zaman lampau itu. Oh. Ada. Kalau kita baca itu ya, saya pernah baca buku dalam Cantata Domini ya, kisah-kisah mengenai orang-orang kudus ya, nyanyian Tuhan gitu. Santo-santa rata-rata pada melakukan pengakuan dosa seminggu sekali loh, Frater. Berarti dia inspirasi hidupnya itu emang santo-santa ya? Ya itu tadi, dia punya term, jalan kekudusan Adalah adalah jalan yang membuat menuju saya ke surga. Dia udah mengklaim itu. Jadi dia tuh udah punya konsep kekudusan. Ibaratkan orang tuh kalau jalan tuh ya udah Romo, tujuannya udah jelas surga gitu, nggak usah belok-belok gitu. Makanya dia bilang Ekaristi ini adalah yang utama. Harian dia berani. Romo, yang menarik lagi tuh gini Romo. Iya. Ternyata Bapak Ibu, dia itu bukan dari keluarga yang yang rajin berdoa, itu bukan. Justru malah karena dia rajin Ekaristi. Nah, dia tuh yang ngajak ibunya, bapaknya untuk rajin ke gereja mau Ekaristi. Malah begitu. Saya pikir kan biasa kan santo-santo itu kan dididik ya. Kalau kita Diajarin. kan biasa, saya sebagai orang Katolik ya, mama saya tuh ngajar setiap minggu gereja bersama. Saya anak tunggal jadi bertiga. Saya, mama saya, papa saya. Bayangin dia anak kecil, tapi dia ngajak mama papanya coba. Kebalik ya. Masih Luar kecil kan biasa, biasanya Bang. harusnya dididik Iya. sama orang tuanya ya kan. Malah ini anak kecil mendidik orang tuanya. Kok bisa ya? Orang tuanya mau tuh ya. Iya, anaknya santo. Ya, tapi kan belum. Iya. Dia belum tahu. Sadarnya juga baru, oh ternyata saya mendidik anak yang santo ya. Anak Kaget yang kali orang suci. tuanya. Orang tuanya pun kaget tuh. Itu yang saya kagum juga dari berita begini ya. Selain itu apa lagi ya Frater ya? Ini tuh Itu kan tadi kita lihat dari kecil dia sudah sadar Ekaristi menjadi yang terpenting, jalan kesucian.
2 pengakuan dosa. Berarti kan dia untuk menguduskan dia harus Iya. mengaku dosa itu ya. Betul. Dan yang paling penting lagi komuni suci. Itu kunci utamanya. Ya, dari ekaristi dia dapat komuni dan dengan komuni dia bersatu dengan Tuhan. Betul. Tapi selain dari hal rohani, Romo, Carlo Acutis ini juga bukan cuma pria yang hidupnya menonjol di bagian rohani aja, tapi Ya, juga ya, dia ya. tuh seperti anak pada umumnya. Hmm. Dia tuh senang bermain bola, terus dia juga, nah dia tuh punya keahlian di bagian komputer IT, Romo. Nah, itu yang hebat Itu ya. bahkan teman-teman yang lebih tua nih yang punya gelar istilahnya sarjana IT. ahli komputer IT gitu, mengakui dia tuh benar-benar jenius di bidang itu. Padahal dia belajar sendiri ya. Padahal dia belajar sendiri istilahnya. Otodidak ya. Otodidak. Anak 15 tahun emang udah kuliah belum kan? Tapi emang anak-anak sekarang kayak gitu loh. Loh ini kan konteksnya 2000 tahun 2000-an, Romo. Iya, 2006. ini kekinian loh. Makanya Seorang Santo, anak muda di zaman milenial lagi ya. Ih, saya kira sindiran buat kita semua loh. tersindir Sindiran saya. seluruh dunia ya. Apalagi Betul. kita. Iya. Apalagi di masa pandemi begini ya. Komuni aja udah batin, ekaristi, ada banyak alangan-alangan ya, kita doain ya Bapak Ibu supaya Cepat cepat selesai, kita ekaristi lagi bisa merasakan menerima tubuh seperti Kristus. Carlo rasakan ya, bahwa Tuh. ekaristi ini jalan utama menuju kekudusan, Mm-mm. jalan utama untuk masuk surga. Surga. Selain tadi punya kebiasaan itu, apa sih yang menarik dengan IT-nya sebetulnya? Dia tuh IT itu juga bukan sembarang suka IT gitu ya, maksudnya bukan cuma sembarang suka otak-atik komputer atau segala macam, tapi tetap tadi klaim yang dia punya itu, Romo, bahwa jalan kekudusan adalah jalan menuju surga. Nah itu dia tuh mengumpulkan, Romo, 136 mukjizat. Ini saya baca di sini, Romo. 136 mukjizat ekaristi di seluruh dunia. Seluruh pasti, dunia. dia kumpulin tuh ya. Terus dia tuh memuat itu di blognya untuk apa? Mengajak orang untuk ikut bersama-sama mencintai ekaristi. Supaya tahu bahwa ekaristi Itu bukan sebuah hal yang biasa, tapi mempunyai sebuah apa ya istilahnya, kekuatan gitu loh untuk kehidupan. Sumber ya, puncak kekuatan dari kehidupan ini. Dan itu tidak bisa main-main. Betul. Ya, jadi supaya banyak orang itu mencintai ekaristi. Dan ekaristi yang kita syukuri itu oleh Carlo, buset ya. Itu udah kepikir kayak pastor apa kayak uskup ya. Saya tuh kagetnya gini ya. Saya tuh baca. Jadi dia tuh hampir setiap hari itu beberapa menit dia meluangkan waktu, Romo, untuk istilahnya visitasi. Betul. Visitasi itu artinya Kunjungan. mengunjungi sakramen Maha Kudus. Sebentar aja, dia bahkan heran, Romo. Jadi di teman-temannya atau orang-orang zamannya, Bapak Ibu yang waktu itu sering nonton konser, mereka tuh rela antri untuk mendapatkan konser ataupun untuk nonton konser. Tapi dia heran kok untuk sejenak visitasi, kunjungi sakramen Maha Kudus kok nggak mau gitu. Nah dia tuh punya kepekaan di situ. Jadi yang dicari itu sebenarnya jangan hal-hal duniawi, cukup hal-hal dekat nggak sih dengan gereja? Oh dia tuh rumah juga dekat dengan gereja sih, Romo. Dekat ya, tapi jalan kaki lo dia tuh. Kadang katanya umamanya ngasih ongkos juga untuk entah buat jajan atau itu menarik, ongkos buat jajan. Nah dia tuh orang kaya, Romo, bukan orang miskin. Biasanya kan orang kaya, apa namanya? Orang kaya ya. Dia orang kaya. Nah biasanya kan tumbuh dari sebuah keluarga yang miskin, dari terbentuk masalah yang susah, kemudian menjadi pribadi yang utuh. Nah ini justru orang kaya, tapi ketika dia diminta untuk membeli sesuatu yang mewah, sepatu yang baru, dia nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau ya. Dia malah mendonasikan. Rusak, nggak mau dibeliin. Pikir dia harus hidup sederhana gitu. Lalu didonasikan kemana itu, Frat? Dia didonasikan ke Biara Kapusin, Romo. Nah Biara Kapusin itu waktu itu yang memberikan makanan untuk orang-orang yang nggak punya. Oh my god, tunawisma gitu. Tunawisma gitu. Dan juga dia tuh ngasih sleeping bag, Romo. Sleeping bag itu Bapak Ibu kalau yang pecinta gunung gitu, itu kantong buat tidur supaya hangat. Nah itu untuk orang-orang yang tunawisma, orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Dan di sana kan punya cuaca yang agak dingin. Makanya itu di satu masa tertentu ya kan. Luar biasa sekali. Anak muda punya kepekaan. Saya umur 15 tahun mah belum kepikiran, Romo, kayak gitu. Dan saya juga bingung kenapa dia bisa nemu gitu ya. Itulah mungkin itu karya Tuhan kali ya. Tuhan tuh kalau milih orang nggak pernah salah ya. Betul loh. Dan ini orangnya emang benar-benar sadar sesadar-sadarnya. Iya. Nggak disuruh orang tua, pastor-pastornya juga gini. Iya. Tapi dia punya kebiasaan yang dia lakukan sendiri dan dia yakin dengan jalan itu ya. Emang yang penting keyakinan itu kali, Romo ya. Dia bilang loh, kekudusan itu highway, jalan tol itu to heaven. Bayangin saudara-saudara. Terus kira-kira kalau kita boleh ngomong-ngomong
ini bisa nyemangati anak-anak muda zaman sekarang nggak ya? Iya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Sekarang kan serba canggih, Romo. Siapa sih sekarang anak SMA, anak SMP, bahkan anak SD pun tuh udah punya Instagram semua. Iya. Mungkin kalau Carlo hidup di zaman sekarang ya, itu tuh feed Instagram itu semua postingan tuh tentang Ekaristi, dikit-dikit tentang Ekaristi, mukjizat Ekaristi, pasti yang tujuan untuk memotivasi orang-orang. Kita boleh tanya nggak sama ya netizen yang ada di sekitar Iya. kita ya, kan anak muda semua ya, meskipun dia boleh Heeh. ya, nyolot jawabnya ya kan. Coba kita tanya sama OMK kita nih. Kira-kira postingan Anda tuh mewartakan atau Anda yang justru sering menyebarkan ini? Kita tanya sama 2 orang di sini ada Oh ya. iya, Iya kan dia anak ada muda. 2 anak Tanya muda di aja sini. gimana jawaban mereka. Jangan-jangan mereka calon santur, santo santan. Oh, iya. Tapi tanya aja boleh dengan salah satunya. Sebetulnya kesaksian Beato Carlo ini memberi inspirasi nggak? Ya, OMK. Gimana Menurut kamu, kira-kira? secara spontan, ayo boleh ngomong di sini secara nyaut aja. Ayo. Ya, sangat menginspirasi, Mo. Apa? Sebagai kita kaum milenial kaget juga. Tapi Bahwa itu nyindir seorang- kamu nggak itu? Anak Oh, muda. Iya, sangat menyindir, Mo. Kamu usia berapa sekarang? 21. 21, dia 15 tuh Pak. Menginspirasi ya. Iya, Mo. Kalau untuk yang mewakili wanita, Iya, dia keren lah. Dia pokoknya keren lah. keren ya. Dia bikin blog gitu buat, Bikin blog. Ini IT loh dia ya. Sama Iya. kamu punya ahli loh ya. iya, Keren ya. iya keren. Wow, cuma bilang keren doang. Sama menginspirasi. Terus yang saya kagum juga Romo, dia tuh punya devosi ke Bunda Maria, Itu dia Rosario. Rosario, Bunda Kamu Maria pernah bilang kan Fatima. Rosario penting kan? Penting Nah, sekali. ternyata Beato lakukan. Jangan-jangan saya calon santo juga. Enggak. Jangan pernah mengklaim begitu. Oh iya. Kalau emang kisi-kisinya belum jelas. Tapi kisi-kisi Beato Carlo udah jelas. Mm-mm. Rajin Rajin Ekaristi Ekaristi. tiap hari, Ngaku pengakuan dosa, dosa tiap minggu, Rosario, Rosario tiap hari, terus sedekah, sedekah, itu ya yang kan? penting Kepekaan, terhadap masalah sekitar. hidup sederhana. Dia udah tahu bahwa saya di dunia ini tahu maknanya Mm-mm. harus ngapain. Itu yang hebat, saudara-saudara. Luar biasa. Terus kira-kira yang menjadi insight kalau misalnya ini kita Saya bercermin kok gitu apa jadi ya? terinspirasi ya. Saya walaupun dididik sebagai seorang calon imam ya, kadang tuh mau ngaku dosa tuh malu Romo. Cari Romo yang tua, yang lupa dosa-dosanya. Nah ini dia nggak mengakui saya ini berarti nih, saudara. Kan nggak boleh ngaku ke formator. Saya oh iya ya nggak boleh. Artinya saya mewakili imam Iya. teman saya yang lain ya. Jangan lihat itunya, Frater Okta. Pengakuan dosa itu bagian dari kutipan Injil Tuhan. Yesus mengatakan begini kan, jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau engkau mengatakan dosanya tidak, maka Maka tidak. dosanya tidak. Nah, ini kan diampuni. wewenang. Tuhan memberikan otoritas kepada gereja, pada para murid, dan sekarang kepada kita, pemuka agama. Kami hanya mewakili. Dan ujiannya susah itu. menjaga rahasia. Dan kita itu nggak mau mendengerin dosa. Dengerin dosa itu virus. Ya kan? Capek ya dengar hal Capek. negatif. Maka untuk apa? Dengerin aja udah jadi virus, apalagi mengingatnya. Nyimpen. Jadi beban. Maka harusnya kamu pahami, Okta ya, Frater ya, supaya kamu mengaku dosa dengan imam sesering mungkin. Untuk menguduskan diri ya. Nah, ya, menguduskan dirimu dan ingat ya, pastor sama sekali tidak pernah mau ingat dosa. Itu. Ingat Bapak Ibu. Pastor ingat apa? Kamu Kebaikan. kapan buat baik sama saya? Kamu nraktir mie ayam di hari ulang tahun, saya ingat. Hari ini dong. Itu, Saya ya. ditraktir sama Rudi. Malah kebalik ya. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, dalam catatan ini ya itu tadi, pengakuan dosa. Ternyata dia temukan rahasianya. Bersihin diri ya. Iya. Saya tuh ingat Romo kata-kata seorang pastor ketika saya pengakuan dosa. Dia tuh bilang gini, Frater, sebetulnya Tuhan itu sudah tahu dan sudah mengampuni dosa kamu, tapi mengaku dosa itu soal kerendahan hati. Kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Betul. Nah, yang saya kira itu kerendahan hati. Nah, sekarang pertanyaan kita sebagai orang muda, saya dan teman-teman bahkan Bapak Ibu mau nggak dengan rendah hati seperti Carlo Acutis? Susah loh Romo. Susah, dan ini Ngaku harus dosa itu. iman ya, menangkap intisarinya Mm-mm. dari sakramen-sakramen yang kita punya, dan ternyata itu
jalan menuju kekudusan. Surga. Ini penting ya. Kudusan. Berarti saudara-saudari, ya kalau kita bincang-bincang tentang Beato Carlo ini, Carlo Acutis ya. Ini inspirasi loh. Udah ada satu gereja itu, nggak tahu di mana, saya pernah lihat di Artikel itu. artikel itu di internet ya. Di satu gereja mana, dan ini lucu. Kalau Santo-Santa gambar yang kita kan Iya. orang kudus yang begini, yang Ini bawa begini, bawa tab. salib, bawa apa. Yang ini pakai jaket, sepatu olahraga, Celana jeans. celana jeans, bawa saudara-saudara. tab. Itu yang bikin saya, ya Tuhan, Kok bisa ya? Engkau memilih orang yang tepat, dan Engkau memberi kesempatan kepada manusia di zaman ini bahwa kekudusan itu amat sangat penting untuk sampai surga. Saya pikir tuh nggak mungkin loh Romo. Seorang awam di zaman sekarang Gitu. bisa jadi santo. Bahkan ya, nih Carlo Beato Carlo, sorry. 2 bulan sebelum kematiannya dia sudah ngumumin di internet. Oh, dia akan meninggal. Dia akan meninggal. Luar biasa loh itu. Itu berarti kalau bukan karunia Tuhan Iya, ya. susah gitu. Itu Dan kan. artinya kesuciannya nampak ya. Dan ada lagi nggak yang Frater kagumi? Saya mengagumi ini, jenazahnya loh. Betul. Jenazahnya harum loh Romo katanya. Katanya meninggal dunia Bau tuh. bunga lili. Bunga lilinya. Nah, itu orang menduga tuh mungkin karena dia tuh kuat devosi ke Antonius Padua. Oh gitu ya. Iya, makanya orang tuh Devosi Orang penasaran penting. loh, orang tuh. Iya. jenazahnya sekarang orang kalau misalnya di Indonesia ya, dibawa jenazah itu biar nggak bau kan dikasih kopi ya. Iya. Ini gak usah dikasih bunga apa-apa udah bau bunga lili kok. Betul. Harum. Ya tadi ada yang pertanyaan sih, itu mau dikasih pengawet gak lah, elah buat apa dikasih pengawet buat ini, kalau raja Kalau pengawet kan mumi, tetap bisa hancur. dimumikan. Heeh. Ada sih teori yang gitu, tapi ini tidak loh ya. Mm-mm. Biasa saja, sebagaimana mungkin ada formalin ya, tapi satu pihak kesaksian 15 tahun tidak hancur ini loh, Itu karunia loh Romo. tetap harum. Dan ketika dibawa dibongkar, aduh, dan banyak ya orang berdoa pada Beato Iya. Carlo ini, banyak kesaksian sembuh. Ada kesaksian kok yang udah banyak sembuh, anak kecil berdoa lewat dia sembuh. Makanya ini inspirasi juga loh. Saya pernah bilang ada beberapa dengan catatan ini, Romo, ini gimana ya tentang Beato? Kamu coba deh Coba dulu berdoa aja mohon ya. perantaraan dia. Kayak gimana Romo rumusannya? Lah gampang, kayak kamu juga devosi kepada satu lain termasuk Santa Maria. Kayak gitu kalimatnya boleh diubah secara situasional, tapi coba deh mohon perantara, berdoanya kepada Allah tapi mohon Perantara perantara dia. Beato Carlo. Coba deh, ini yang lagi modern milenial ya, kenapa tidak? Gitu. Kayak cocok Bahkan- banget sih Romo kalau pojok iman tuh yang nonton anak muda atau bahkan ibu-ibu bapak-bapak semua. Iya. Itu teladannya banyak sekali menurut saya. Itu. Kalangan Marta, kalangan Adi, kalangan Okta, kalangan Okta. Kalau saya kan kalangan lansia ya. kalangan Sia. Jangan-jangan yang nonton ini juga banyak lansia ya, tapi oke ya kan? Inspirasi semua usia. Tapi kira-kira kita akan menutup catatan ini. Apa yang kira-kira Frater timba dari kesaksian Beato Carlo? Kalau dari kesaksian hidup Beato Carlo, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya tuh kita nggak perlu hidup suci itu dengan melakukan hal yang besar-besar. Carlo Acutis tuh hal-hal sederhana kok. Ya, Peduli terhadap orang, iya. memberikan makan, lihat kebutuhan, penting kita peka itu. Susah Romo yang namanya melatih kepekaan hati itu ya. Dan sadar juga membersihkan Diri diri dari itu yang kelemahan, penting. kekurangan ya. Dia Betul. tahu bahwa manusia bisa punya kekotoran, tapi dia bersihin terus. Waktu sakitnya itu, dia Iya. malah nasihatin mamanya. Udahlah ma, saya kalau mati pasti akan diterima Yesus. Iya dibilang kok suatu saat kita bakal ketemu di surga mah. Iya mah, coba bayangin ya. Luar biasa. Kan Sama yang makanya- pertama Romo yang penting jangan Iya. sampai dilupakan. Apa? Ekaristi setiap hari. Ekaristi setiap hari. Dan maaf ya, Ekaristi ini akan membuat, maaf ya, Carlo aja begitu menghormatinya. Mm-mm. Kita juga pasti, ini kita Harus. disindir juga kan, Iya. supaya Ekaristi yang benar. Kayak di bawah nih. Hati. Ayo tak, jangan malas-malasan Iya, Ekaristi. jangan Calon ngantuk. pastor. Jangan ngantuk, jangan malas-malasan, Iya. jangan tertidur, Mm-mm. jangan ngobrol, Intinya menghayati. pakaiannya yang pantas, Heeh. nggak harus yang mewah-mewah, Iya. nggak yang harus juga serampangan. Apalagi di masa kayak gini ya, pandemik ya. Ternyata Ekaristi tetap masih dicari loh. Iya, orang tuh malah kayak rindu gitu ya. Rindu sekali, banyak orang yang menangis di tengah pandemik ini. Kedua ada nggak? Kalau menurut saya sih cukup itu aja Romo. Pengakuan dosa sama Ekaristi. Rosario. Rosario itu juga itu termasuk bagian doa juga tuh yang memperkaya. Betul. Dan
Saya kira gereja Katolik kalau ingin menobatkan seorang itu nggak main-main. Prosesnya panjang, Panjang, biayanya dan besar. perjalanan beato ini harus mulai dari tahap venerabilis, kesaksian, pengajuan, dan bagaimana itu akan menjadi cerita kehidupan. Biasanya juga ada durasi 25 tahun sampai 30 tahun, nanti diuji lagi. Kalau dulu ada formatnya sampai 100 tahun. Iya, Yang makanya kan sekarang ini memang cepat ya, panjang-panjang. akan melihat bahwa buktinya juga ya. Dan dari venerabilis ke beato. Mm-mm. Jadi dari orang yang dihargai, termulia, terhormat, akhirnya beato itu kan disucikan, ya, diberkati, beatifikasi ya, yang terberkati. Dari yang terhormat, yang terberkati, nanti santo, Santo. yang tersuci. Inilah tahap-tahap gereja yang tidak main-main, dan melalui inspirasi Beato Carlo Acutis. Kayaknya ini menyindir semua pihak. Betul. Artinya gini, yuk frater, Beato bisa menyatakan kita harus kudus menuju surga. Yuk kita lakukan dengan yang sudah ada loh. Ekaristi, pengakuan dosa, rosario, beramal, hidup sederhana, Betul. tahu tujuan hidup. Dan itu memberi kekuatan kekudusan, mengantarkan kita kepada surga. Luar biasa. Saya pun Hebat lah. terharu. Saya tuh kayak susah mengungkapkan apa ya, keluar biasaan dari Beato Carlo Acutis karena apa begitu banyak. Tapi ini kegembiraan loh. Iya. Di masa yang pandemik, orang penuh ketakutan, orang ada banyak ini, ternyata ada santo, muncul santo di tengah seorang milenial lagi. Milenial, dan itu menjadi tantangan buat Anda dan saya. Terima kasih frater. Sama-sama atas Romo obrolan Rudi. kita untuk membahas ini karena ini penting untuk kita bahas. Betul. Supaya kita nggak ketinggalan zaman juga ya. Bapak Ibu sedang terkasih, semoga Beato Carlo Acutis menjadi inspirasi untuk Anda dan saya, dan ini menjadi kekayaan gereja yang membuktikan di zaman modern, zaman milenial ini bisa banyak atau ada juga orang yang suci dan kudus, yang memang dalam hidupnya dia berani menyatakan jalan kekudusan adalah jalan menuju surga. Bapak Ibu, angin meniup pohon cemara, goyang seperti tangan penari. Wartakan damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Mari kita duduk. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.